Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman, Bapak Ibu. Melanjutkan tentang diskusi tentang materi diet alkalisasi, diet Apvaks alkalisasi, yang kedua purin. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang diet purin. Diet purin sepertinya kita teman-teman sudah tahu semua lah. Ini kalau kita ke dokter pasti dokter hanya akan ngomong ini nih, mayoritas dokter ya, saya tidak bilang seluruh dokter, mayoritas. Jadi yang kita memang harus tahu juga, jadi mana makanan yang purin tinggi, sedang, ataupun yang rendah. Kalau saya sebutkan, saya juga hanya ngikuti dari berbagai sumber. Yang purinnya tinggi dari golongan sayur, 1 daun melinjo, terus termasuk buahnya ya, buah melinjo, terus daun bayam, daun singkong mungkin, terus kembang kol ya, banyak sumber yang mengatakan itu. Terus kalau rata-rata yang lain sih saya golongkan sebagai rendah dan sedang. Kalau rendah dan sedang konsumsi aja teman-teman. Jadi efek alkalisasi dari sayur itu jauh lebih bagus daripada kandungan purinnya. Jadi kalau saya sendiri mengabaikan kandungan purin karena sudah meyakini bahwa dengan makan sayur alkalisasi menjadi bagus, pH urin kita menjadi meningkat, kelarutan asam urat dalam urin kita menjadi meningkat drastis, eksponensial. Lalu otomatis pembuangan asam urat menjadi deras. Kemudian dari golongan buah-buahan purin rasanya mungkin lebih tepatnya ke kacang-kacangan ya. Tapi kalau kita sudah diet alkalisasi dengan benar, itu kacang-kacangan juga termasuk alkalisasi, jadi purinnya bisa diefekkan. Tapi kalau yang masih belajar mungkin kita perlu mengurangi konsumsi kacang-kacang, kacang tanah, kacang hijau. Kalau kacang panjang aman teman-teman, jadi tidak usah takut. Banyak orang yang ngomong kacang panjang juga purinnya tinggi, tapi kalau saya lihat ya hanya sedang aja. Kalau kita diet alkalisasinya sudah benar, maka kacang panjang konsumsi aja ya teman-teman. Dari golongan hewani ya, rata-rata protein seperti kita tahu memang ada kandungan purin. Tapi yang kita concern tentang yang purinnya tinggi diantaranya jeroan hati ayam, itu penyebab asam urat saya juga dulu terlalu banyak makan jeroan. Terus yang lain mungkin berbagai sumber ngomong seafood, terus macam-macam ya. Cuma kalau sekarang saya sih hanya concern tentang jeroan. Kalau yang lain apa ya, seperti udang katanya tinggi, daging merah, itu sekarang sudah saya abaikan teman-teman, karena saya sudah yakin dengan diet alkalisasinya sudah cukup. Maka purin sedang yang mayoritas itu saya makan aja, gak ada masalah teman-teman. Kita yakin aja dengan diet alkalisasi pembuangan asam urat menjadi lancar. Sepertinya kalau membahas tentang purin nggak banyak yang saya bisa menyampaikan teman-teman, karena saya yakin teman-teman sendiri sudah paham, sudah tahu. Mayoritas dokter ini concernnya memang hanya purin. Jadi itu aja yang sudah dokter sampaikan. Cuman ini teman-teman tentang sayuran hijau. Jadi ada beberapa dokter yang menyampaikan hindari sayuran hijau. Saya tidak sepakat teman-teman. Jadi sayuran itu buat alkalisasi sangat bagus. Jadi kalau disuruh menghindari yang hijau itu, saya mohon maaf ya, itu menurut saya saran yang keliru, kurang tepat.
Paling yang kita hindari kalau masih belajar ya, tahapnya belajar itu hanya ya nggak lebih dari 5 kok teman-teman. Jadi yang lain makan aja. Ya untuk sementara itu dulu teman-teman, diet purin, karena saya yakin teman-teman sudah banyak tahu, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Ya saya tunggu pertanyaan teman-teman aja deh. Saya tunggu like, subscribe, jangan lupa nyalain lonceng. Lonceng itu di bawah YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum.